Abiku, Ah, Nah mau nanya soal kemarin itu beberapa waktu yang lalu sempat rame soal bagaimana kita memperlakukan hewan binatang bi. betul. Ada peristiwa yang sempat viral, teman-teman juga pasti tahu terjadi di Aceh Ya. soal seekor anjing di Aceh yang kemudian akhirnya menimbulkan pro dan kontra. Sebelumnya juga sempat ramai bi, kita ada survei yang bilang Indonesia itu negara yang paling banyak menghasilkan konten penyiksaan hewan Ya sedunia. Allah. Jadi yang paling banyak bikin konten-konten menyiksa kucing, menyiksa anjing, binatang-binatang lain itu justru orang Indonesia, Bi. Jadi pengen diskusi soal itu. Apa sih sebetulnya tuntunan Al-Quran bagaimana manusia memperlakukan binatang? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita buka Al-Quran, ada sekitar 200 ayat yang berbicara atau yang menyinggung hewan. Dari 114 surahnya, ada 6 surahnya yang diberi nama hewan, binatang. Laba-laba, semut, sapi, gajah, apalagi lebah, bagus, binatang ternak. Nama surahnya seperti itu. Banyak ayat-ayatnya yang memberikan tuntunan. Salah satu yang ingin Abi garis bawahi tuntunannya, yang pertama, binatang-binatang itu adalah umat-umat juga seperti kamu. Dia seperti manusia, dia punya masyarakatnya juga dan punya perasaan. Jadi Al-Quran menyebut binatang punya perasaan. Ya, walaupun tidak secara langsung, tetapi diperintahkan melalui penjelasan Nabi, jaga perasaannya sehingga jangan pisahkan dia dengan anaknya. Jaga perasaannya sehingga jangan pukul dia dengan keras. Jaga perasaannya, jangan bohongi dia. Bagaimana bohongi dia? Pura-pura mau kasih makanan, kemudian waktu dia datang nggak diberi. Itu kan menunjukkan bahwa dia juga punya perasaan. Jaga perasaan hewan. Jaga perasaan hewan. Karena kamu membutuhkannya. Dan Al-Quran menggarisbawahi lagi satu hal. Kamu tidak punya kemampuan untuk mengalahkan hewan kalau bukan karena Allah yang memberi kamu kemampuan dan memberi binatang itu kemampuan untuk tunduk padamu. Jadi bukan karena kuasa kita menundukkan hewan, karena Allah yang memberi kuasa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu kalau orang mau mengendarai kendaraan, dia baca itu ayat, diajarkan Maha Suci Allah yang menjadikan hewan ini tunduk mengikuti kemauan kami, padahal kami sebenarnya tidak mampu untuk itu. Mau lihat ketidakmampuan manusia terhadap binatang? Lalat. Apa kata Al-Quran? Apa yang direbut oleh lalat darimu, kamu tidak mungkin bisa mengambilnya lagi. Walaupun kamu tangkap lalat itu. Jadi ini mukaddimah yang mengajarkan manusia bahwa jangan berlaku sewenang-wenang. Itu ada Tuhan di balik ini. Tuhan bisa memberi balasan. Itu satu. Yang kedua, kita lihat dalam tuntunannya lebih jauh. Kita akan menemukan rinci. Misalnya, beri dia makan, minum, tempat tinggal yang wajar kalau dia bukan binatang yang bisa mencari tempat tinggalnya sendiri. Karena itu, seorang wanita masuk ke neraka karena tidak memberi makan dan minum seekor kucing. Dia tidak melepaskannya agar dia mencari makan sendiri, tapi dia tahan, tapi dia tidak memberinya makan. Sebaliknya. Itu hukumannya neraka, Bi? Ya itu ancaman Nabi. Ya. Akan masuk neraka kalau tidak memberi makan. Iya. Jadi memang sangat mengherankan itu. Kita mayoritas Muslim kok dianggap paling tidak ini. Ini namanya kita tidak memahami agama kita. Anjing. Seorang kehausan di tengah padang pasir, dia turun ke sumur, minum. Setelah itu dia melihat seekor anjing terengah-engah. Dia turun lagi,
Dia ambil sepatunya, dia isi air, baru dia beri minum air. Kata Nabi, Tuhan mengampuni dia. Ya kan? Jadi rinci sekali sebenarnya itu ya. Kita bisa menemukan lagi misalnya jangan jadikan binatang itu sasaran tembak. Setiap yang bernyawa yang dibantu Anda pasti dapat ganjaran. Nah, jangan kalau mau menyembelih, asah dulu pisaumu. Tapi lihat tuntunannya, jangan asah di depan binatang yang kamu akan sembelih. Bahkan tidak boleh mengasah di depan binatang. Apa yang terjadi itu, anjing disiksa dan sebagainya, sama sekali tidak sejalan dengan tuntunan agama. Karena itu pula sebagian ulama tidak menganggap anjing itu najis. Dalam mazhab Malik itu tidak najis anjing. Yang paling ketat itu mazhab Syafi'i. Anjing najis walaupun bulunya, walaupun liurnya, walaupun tentu kencing dan ininya. Tapi Imam Malik semuanya boleh. Tentu kecuali yang memang najis sejak semula. Ya toh? Jadi ada perbedaan mazhab ulama ada mazhab, tetapi semua sepakat bahwa memelihara anjing untuk di rumah atau untuk berburu itu dibenarkan oleh Al-Quran. Dan semua sepakat jangan menyiksa binatang, beri dia haknya. Sampai-sampai ada serombongan ulama dengan murid-muridnya berjalan di jalan, ada seekor anjing yang lewat, murid-muridnya usir itu anjing. Apa kata ulama yang faham? Hei, dia juga punya hak untuk berjalan di jalan. Jangan usik dia tidak ganggu kamu. Ya kan? Jadi bukan saja sangat tidak islami, sangat tidak manusiawi orang yang mengganggu binatang, apalagi binatang yang sebenarnya sangat bersahabat dengan manusia. Salah satu binatang yang sangat bersahabat itu adalah anjing. Apa yang terjadi kemarin itu atau beberapa hari yang lalu itu sebenarnya sangat-sangat tidak islami. Bukan itu tuntunan agama Islam yang ingin menyebarkan rahmat bukan untuk manusia saja, untuk seluruh alam, termasuk binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda tak bernyawa. Itu. Oke, Abi kenapa nanya? Nabi Muhammad pernah punya hewan peliharaan ya? Oh iya, punya kuda. Kuda. Punya kuda pemeliharaan. Dan ada sahabatnya yang bernama Abu Hurairah. Karena apa? Dia itu suka menggendong kucing. Sehingga digelar si pemilik atau si penggendong kucing. Itu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah. Ya toh. Kalau Nana buka di YouTube, itu akan melihat ada seorang yang pernah menolong 2 ekor singa yang masih kecil. Dia pelihara. Setelah besar dia bawa ke hutan. Suatu ketika dia ke hutan, itu singa datang kepadanya untuk minta digendong. Ada perasaan. Semua punya rasa. Jadi kita menjaga perasaan dan kemanusiaan kita diukur juga dari situ kemanusiaan itu. Itu sebabnya kalau mau berwudu airnya tidak cukup. Padahal ada seekor anjing yang kehausan atau seekor binatang yang kehausan, tidak bisa berwudu. Kasih dia air itu. Itu selalu Abi bilang, kemanusiaan mendahului keberagamaan. Kemanusiaan mendahului keberagaman. Oke, Abiku. Oke.